kita akan belajar tentang teori elit. Teori elit itu banyak dikritik oleh teoritisi Marxis. Nah, sekarang kita bongkar apa yang dikritik dari teori elit. Kedua, kenapa kita kok masih tetap belajar di politik ini, di Depol ini, mata kuliah elit politik. Sementara kata teoritisi Marxian dan neo-Marxian, teori elit itu, teori elit politik sudah tidak berguna. Apakah benar demikian? Kita periksa bersama-sama. Anda bisa lihat PPT yang baru dibagikan oleh Mbak Sandri untuk menjelaskan ini. Elitisme masih relevan nggak sih untuk perkuliahan kita? Ngapain sih belajar 14 kali, 14 minggu belajar ini elitisme? Apakah kita nggak enakan ini aja Marxisme atau neo-Marxian dengan berbagai variannya? Nah, gitu ya. Baik. Kita mulai belajar bertitik tolak dengan menyebut nama Nico Polansas. Betul ya? Nyebutnya betul apa enggak ya? Betul enggak ya? Oke. Kalau enggak betul ya salah gitu ya. Kita ingin membangun kerangka analis elit. Ya, nih. Kalau kita hari ini belajar tentang elit politik, otomatis saya harapkan bisa menerapkan perspektif elit ya untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan ini. Mengapa elit yang memerintah itu? Mengapa elit yang memerintah? Mengapa minoritas orang yang memerintah mayoritas, ya. Mengapa elit yang memerintah? Mengapa elit minoritas ini yang memerintah mayoritas? Kenapa elit yang membuat keputusan-keputusan politik penting? Mengapa elit yang membuat kebijakan? Apakah ini tidak bertentangan dengan teori birokrasi? Kedua, apakah ini tidak bertentangan dengan demokrasi? Seorang Marxian sejati ya marah-marah ketika baca karyanya Pareto, Mosca, Mises. Marah karena mereka bilang kalau analisis Anda tetap di persoalan ini hanya ingin menjelaskan, tadi kita kan belajar tentang analisis kualitatif, kan cuma menjelaskan, belum menjawab mengapa elit yang memerintah, menjelaskan, lalu memprediksi apakah elit tetap akan menjadi kekuatan yang menjalankan atau mendikte sistem demokrasi, ya tetap itu aja jawabannya. Jadi tadi pagi kita belajar tentang metode positivistik dan interpretif, cuma menjawab ini. Nah, ternyata benar kan bahwa elit memang yang menjadi kelas dominan. Kedua, elit menjadi sang penguasa. Nah, orang yang saya sebut tadi pertama adalah Nico Polansas, saya singkat NP ya. NP. Jadi NP ini sangat sakit hati, marah, kecewa ketika melihat penjelasan-penjelasan yang bersifat sangat kelembagaan. Ya, kalau dalam pendekatan kelembagaan atau dalam paradigma kelembagaan, jelas yang memerintah adalah struktur yang paling atas. Struktur paling atas memerintah struktur yang paling bawah. Ini yang disebut oleh si Mosca dengan kelas penguasa atau kelas elit, kelas yang memerintah.
Yang di sini di bawahnya adalah kelas yang diperintah atau identik dengan massa. Dalam istilahnya Tom bottom more. Oke, kita balik sini. Nikos Polansas ada kegelisahan dia ya. Dia nggak suka dengan analisis yang bersifat buanglah, para pembelajar ilmu politik, buanglah jauh-jauh perspektif elit. Kalau bisa kita kembalikan perspektifnya itu ke dalam perspektif yang besar yang namanya perspektif ilmu sosial. Jangan belajar perspektif yang sempit, misalnya ilmu pemerintahan atau ilmu politik. Ya. Karena kalau kita ke sini, kita tidak bisa menjelaskan tentang lembaga yang sangat besar yang namanya negara. Jadi kata si Niko Polansas, ayo para pembelajar ilmu politik, kita belajar tentang yang paling besar. Paradigma yang paling besar dalam ilmu sosial adalah Marxisme. Marxisme ini telah melahirkan banyak teori, telah melahirkan banyak metode penelitian, telah melahirkan banyak perspektif, telah melahirkan banyak konsep. Dimulai dengan Niko Polansas, ya, dia melawan teori sistem politik. Anda masih ingat teori sistem politik dikemukakan oleh David Easton, variannya adalah Gabriel Almond, Sidney Verbach, lalu oleh Robert Putnam dan sebagainya. Oke. Yang kedua, Niko Polansas ingin membela kemurnian teoritis Marxisme. Dia menulis buku Political Power and Social Classes tahun 68. Kemudian dia bersama-sama dengan temannya, yaitu namanya Ralph Miliband, mengkritik apa yang ditulis oleh Niko Polansas yang dimuat dalam jurnal New Life Review. Dia bilang bahwa kita nggak usah terpengaruh oleh teori-teori elit yang dia sebut Mosca, Pareto, Mises. Nggak usah. Kita harus kembalikan jika mau menganalisis tentang siapa yang memerintah, siapa yang berkuasa, maka kita harus menganalisis secara komprehensif, secara lengkap, yaitu lembaga yang disebut state. Nah, karena dalam state juga ada yang namanya, jadi jangan dominan pakai konsep elit gitu, tapi pakailah konsep kelas penguasa, pakailah konsep kelas dominan, pakailah konsep kelas yang menguasai sumber daya, pakailah konsep kelas kapitalis, pakailah konsep kelas yang menguasai sarana dan prasarana produksi. Itu. Tapi sebenarnya sama kan? Ketika dia menjadi kelas penguasa, kelas dominan, kan konsepnya tetap elit. Ya, tapi cara pandangnya, kata si Polansas, lebih komprehensif, lebih integral jika kita menganalisis tentang problem-problem bagaimana kekuasaan didistribusikan, gitu ya. Maka kita lebih baik menggunakan paradigma yang besar sekali yang namanya ilmu sosial. Jangan sosiologi tok, jangan politik tok, nggak menyelesaikan masalah. Oke. Saya lanjutkan ya, belum ada pertanyaan ya, karena ini masih pengantar. Tapi ceritanya seperti itu. Oke. PPT berikutnya. Saya nulis apa sih? Nah, ini dia. Poin kritik dari Niko Polansas dan Ralph Miliband. Ya, RN. RN ini dia mengecek ya, karena kita harus kembali kepada paradigma yang besar. Paradigma yang besar adalah ilmu sosial, bukan sosiologi aja, gitu ya. Maka dia bilang begini, fungsi negara, khususnya negara kapitalis, selalu dijelaskan berdasarkan hubungan yang objektif. Ketika kita bicara tentang negara kapitalis, ya, maka kita bicara tentang hubungan yang bersifat objektif. Ya, hubungan yang bersifat objektif, bukan lagi hubungan yang bersifat pribadi, tapi yang objektif antara institusi politik dan struktur kelas. Elit diganti namanya menjadi kelas. Ini terminologi dari orang-orang Marxis ya. Ini penting.
orang-orang Marxis selalu bilang kelas, bukan kelompok. Terus Anda ingat terminologi seperti itu. Kalau kelas berarti ada dua, basisnya adalah material. Sebenarnya sama sih, Polansas, Miliband dengan Pareto, Mosca, Mises sebenarnya sama. Karena orang-orang yang nanti kemudian menjadi teoretisi elit berikutnya, yaitu Charles Schwarzschild, dia bicara mengambil tesisnya Mosca, Pareto, dan Mises gitu loh. Jadi dalam pertarungan analitis dari para teoretisi sosial politik yang kita pelajari hari ini. Lalu berikutnya poin kritik dari ini Nico Polansas dan Miliband. Di situ saya tulis siapapun yang mengontrol, siapapun yang mengelola dan menempati titik-titik kekuasaan penting atau strategis dalam aparatur negara yang disebut dengan birokrasi. Nah, itu kan? Itu terlepas dari asal-usul sosial. Max Weber, ya, birokrasi. Jadi nggak ada lagi asal-usul sosial itu apa namanya? KKN ya. Jadi kalau bapaknya pejabat, anaknya bisa jadi pejabat. Jadi ini bebas KKN. Jadi birokrasi itu mengabaikan aspek asal-usul sosial. Kedua, mengabaikan keyakinan, mengabaikan aspek ideologi, mengabaikan aspek apalagi, macam-macam ya. Semua yang bersifat subjektif itu tidak ada dalam tubuh birokrasi. Oleh karena itu, ini sangat cocok kan sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa birokrasi dalam konsepsi Max Weber itu sebenarnya tidak lain adalah kelas penguasa. Ya, ini kan teori idealnya. Birokrasi itu adalah suatu organisasi perangkat dari sistem kapitalis sebenarnya. Ya, birokrasi adalah jelmaan dari organnya sistem kapitalis. Seperti itu. Nah, si NP dan RM, ya RM. NP dan RM, Nico Polansas dan Miliband, dia mengambil posisi itu. Jadi dia bilang ya, fungsi negara kapitalis harus dikembalikan kepada fungsi awalnya. Jadi apa? Fungsi negara kapitalis itu apa? Tidak. Ya bersifat objektif. Apa? Ya sebagai yang menjalankan fungsi akumulasi kapital itu ya. Ini fungsi negara ini. Terus kebijakannya berorientasi pada pertumbuhan, itu kan. Terus mengejar produk ekspor, jadi harus banyak ekspor. Ini kerja-kerja negara kapitalis, harus membuat nilai lebih, semua yang bisa dijadikan uang, semua kalau bisa dijual semua. Ini kan terjadi ya kalau di negara kita ya, contohnya misalnya kita kenapa selalu tetap konsisten untuk mengekspor tenaga kerja TKI. Ini karena ciri dari negara kapitalis. Di sini upah buruh murah, dijual di luar mahal. Nah, kita dapat devisa, untung negara ini. Jadi orang pun sama negara dijual. Bentuknya adalah tentang kebijakan tenaga kerja Indonesia. Ya, mendorong supaya orang nggak nganggur, lalu semua orang disuruh bekerja di luar negeri. Memberi nilai lebih. Ini kan khas dari perspektif Marxis. Jangan nganggur perempuan-perempuan, laki-laki jangan nganggur kok bisa jual tenagamu. Dia punya tenaga ya harus dijual kemana? Ini kan negara kapitalis. Ya, jadi pembantu, jadi driver, jadi juru rawat, semua tenaga kerjanya dijual untuk menghasilkan nilai lebih. Nilai lebih berapa? Untuk negara kapitalis. Jadi negara kita dapat devisa dari TKI yang berada di luar negeri. Jadi, siapa yang buat kebijakan itu, kata Nico Polansas dan Miliband? Negara punya kebutuhan
objektif dan negara punya kepentingan yang objektif. Negara punya tujuan yang objektif. Apa? Menjalankan kepentingan kelas kapitalis. Sebenarnya ini sama ya, cuma cara pandangnya yang berbeda. Kalau elit, konsepnya tetap elit, kelompok tertentu yang mempunyai kemampuan, keunggulan, keunikan yang berbeda dengan orang kebanyakan. Dia merupakan kelompok minoritas yang berbeda dengan mayoritas. Nah, si Nico Polansas dan Ratu Liban bilang, nggak usah pakai istilah neko-neko lah, kembalikan perspektifnya itu kepada yang aslinya. Ilmu sosial itu ya Marxisme dan non-Marxisme. Cuma dua kata mereka. Ya, Marxisme itu Karl Marx dan teman-temannya, yang non-Marxisme itu Durkheim dan teman-temannya, termasuk Max Weber. Udah ilmu sosial aja, gak usah dipilah-pilah elit-elit dan sebagainya. Ada elit strategis, elit politik, elit ekonomi, nggak usah. Karena mereka tetap merupakan bagian dari kelas kapitalis. Cuma aja penamaan. Ya. Nah, terus, ya karena mereka ya seperti itu memang ya. Kalau si Ratu Liban dan Nikos Polansas bilang, ya kalau kamu nggak percaya, coba lihat apa fungsi objektif dari negara. Kenapa negara dibentuk? Kan gitu kan. Ternyata untuk prakteknya kekuatan-kekuatan kapitalis. Kekuatan kapitalis itu butuh lembaga, butuh struktur politik, ya, untuk menjalankan kepentingannya. Nah, ini ya ada problematika yang saya tulis di sini bahwa masalah utama bagi setiap peneliti dari kecenderungan Marxis seharusnya adalah apa hubungan sosial dari dominasi yang diproduksi oleh negara. Negara ketika menjalankan kekuasaan pasti melakukan ya ini. Bukan siapa yang memutuskan atau siapa yang mengatur. Jadi kita nih kalau kita belajar kuliah ini kan awal pertanyaan kita di awal kan kita kenapa mengembangkan perspektif elit? Karena kita ingin mengetahui siapa yang memerintah, itu kan? Siapa yang membuat keputusan? Siapa yang mengatur kehidupan rakyat? Ya elit. Nah, sama si orang yang namanya Nico Polansas dan Ratu Liban dimarahin. Jangan kita menanyakan siapa yang memerintah, siapa yang mengatur, ya. Ini pertanyaan-pertanyaan gak mutu. Tapi kita harus bertanya yang awal adalah bagaimana atau apa hubungan sosial dari dominasi yang dilakukan atau yang diproduksi oleh negara. Jadi ketika negara menjalankan kekuasaan ini apa yang terjadi? Pasti lebih relevan itu. Ya, jadi gak usah nanya siapa yang memerintah, siapa yang buat keputusan. Gak mutu pertanyaan itu. Tapi kita harus mengajukan pertanyaan ini. Apa sih yang Anda alami ketika negara itu melakukan dominasi? Nah, ini yang lebih relevan, ya. Oke, sampai di sini dari PPT ketiga. Ada yang mau bertanya? Ya, jadi bukan siapa yang memutuskan, siapa yang mengatur, karena pertanyaan-pertanyaan itu kurang penting dibandingkan dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama kan sangat maksiat ya. Apa hubungan sosial dari dominasi yang direproduksi oleh negara? Jadi kalau negara itu menjalankan kekuasaan, apa yang terjadi? Yang terjadi ya eksploitasi. Yang terjadi adalah ketidakadilan. Yang terjadi adalah kemiskinan. Yang terjadi adalah macam-macam. Ya, ketimpangan. Jadi Anda nanti bisa memilih. Anda akan menggunakan perspektif elit untuk menjelaskan permasalahan atau memprediksi, atau Anda kembali kepada teori yang besar dalam ilmu sosial yang namanya Marxisme.